Guys, praktekkan ini, maka semua gunung masalah-masalahmu akan pergi dari hidupmu. Ya, saya ngalami dan saya pengen kamu ngalami, guys. Amin. Firman Tuhan kali ini akan menolong hidupmu dari masalah. Akan menyelesaikan gunung-gunung masalahmu, guys. Saya nggak ngecap, guys. Saya ngalami. Saya pengen kamu ngalami. Katakan amin. Ini firman powerful banget. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan bagi kamu. Markus 11 ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata, berapa guys? Berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya, itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Guys, saya pengen mengasumsikan, menganalogikan gunung yang dimaksud di ayat ini adalah sebuah masalah atau beberapa masalah. Masalah-masalah yang sedang kamu hadapi saat ini. Ya. Nah, ternyata guys, kalau kita ingin memenangkan masalah-masalah kita, maksud saya, yaitu dengan senjata yang di mulut kita, yaitu apa? Ya, tadi saya ulang, ya, berkata, atau memperkatakan, atau mengatakannya, atau dikatakannya. Guys, coba pegang mulutmu. Mulutmu adalah senjata dari Tuhan. Amin. Nah, ini guys. Langsung kasih contoh aja ya. Contoh kamu sedang menghadapi masalah keuangan. Ya. Saya mau tantang kamu lakukan ini. Maka kemenangan akan terjadi. Ngomong gini guys. Dalam nama Yesus. Jangan lupa dalam nama Yesusnya. Nama Yesus itu yang berkuasa. Amin. Dalam nama Yesus. Masalah keuanganku pergi dari hidupku dalam nama Yesus. Ya. Dalam nama Yesus. Aku diberkati dalam hal keuangan. Dalam nama Yesus. Aku mengalami terobosan keuangan. Dalam nama Yesus. Keuanganku dipulihkan Tuhan. Yang punya hutang ngomong gini. Dalam nama Yesus hutangku lunas. Dalam nama Yesus semua hutangku lunas. Dalam nama Yesus. Nah, guys, pegang baik-baik. Tuhan gak mau kamu hidup dalam kemiskinan, dalam kekurangan. Amin. Kenapa? Karena kekurangan dan kemiskinan itu jahat, buruk sekali. Banyak penderitaan, banyak kehinaan. Betul? Saya pernah ngalami guys. Aduh, gak enak banget. Dan kamu tahu nggak, panggilanmu di dalam Tuhan itu menjadi berkat. Betul. Tuhan pengen kamu limpah supaya kamu bisa berbagi. Percayalah, Tuhan nggak mau kamu miskin dan kekurangan. Hanya iblis yang mau kamu hidup dalam kekurangan dan kemiskinan. Iblis pengen kamu menderita, tapi pegang baik-baik bahwa Yesus yang kita sembah, Tuhan yang Bapa yang baik itu menginginkan kita tidak pernah kekurangan apa-apa. Amin. Kita diberkati dalam keuangan kita. Kita diberkati dalam ekonomi kita. Bahkan saya berani bilang, Tuhan pun gak mau kamu hanya sekedar pas atau cukup. Kenapa? Karena kalau pas atau cukup itu hanya pas dan cukup untuk dirimu sendiri. Nggak bisa berbagi. Padahal panggilan Tuhan menjadi berkat. Berbagi menjadi berkat. Guys, biarin aja lah ya. Kalau ada orang-orang Kristen yang percaya bahwa, enggak, Yesus datang bukan untuk kita kaya. Tapi untuk diselamatkan dari dosa. Betul. Itu betul. Ya. Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari hukuman neraka, menebus kita, menebus dosa-dosa kita. Betul. Tapi juga keadaan yang baik itu kita terima dari Tuhan Yesus.
Jadi semua guys, Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Yesus menyelamatkan kita dari sakit penyakit. Bukankah Alkitab bilang, bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Amin. Bahkan 2 kali loh ditulis itu. Bilur-bilurnya memberikan kesembuhan bagi kita. Ya, Yesus mau menyembuhkanmu. Lalu kesengsaraan kita yang dipikulnya, betul? Ya, saya percaya Tuhan gak mau kita sengsara dalam keuangan, dalam keluarga, dalam tubuh kita atau sakit kita. Amin. Tuhan mau membebaskan kamu, memulihkan kamu. Pak, tapi ada Pak, doa Bapa kami itu loh Pak. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya. Ya, makanan itu harus cukup. Ya, gak boleh berlebih-lebihan. Tapi tentang harta kekayaan, keuangan, kita perlu limpah supaya berbagi. Bukan untuk dirimu sendiri, untuk egois, untuk nafsu kedagingan, bukan. Untuk kesombongan sama sekali bukan, tapi untuk berbagi. Amin. Pegang baik-baik ini, maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Apa yang kamu percaya terjadi. Jadilah sesuai dengan iman. Amin. Nah, guys, katakan setiap hari. Contohnya kalau kamu sedang masalah keuangan. Dalam nama Yesus, keuanganku mengalami terobosan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, keuanganku dipulihkan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, keuanganku mengalami kelimpahan dalam nama Yesus. Lalu kamu hardik kemiskinan. Dalam nama Yesus, aku tolak, aku hardik, aku tengking. Keluar kau kemiskinan, kekurangan, kesengsaraan dalam hidupku. Pergi dalam nama Yesus. Amin. Dikatakan gini. Berkata kepada gunung, beranjaklah, tercampaklah, asal tidak bimbang hatinya. Guys, kalau kamu ragu-ragu, benar nggak sih? Nggak akan terjadi. Kalau kamu kurang percaya, nggak akan mengalami terobosan keuangan. Dikatakan di sini, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Dalam perikop lain, kata percaya ini percaya penuh, guys. Percaya penuh. Percaya penuh. Ya, nah saya kasih tips, guys. Gimana kamu yang susah percaya bisa menjadi percaya penuh. Caranya tadi, memperkatakan dengan lantang dan berani dalam nama Yesus. Keuanganku berlimpah-limpah. Sampai telingamu mendengar. Sebab gini guys, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Katakan dengan lantang, dengan berani dalam nama Yesus apa yang kau inginkan. Katakan. Apa yang kau butuhkan pemulihan? Katakan. Dalam nama Yesus, keuanganku terjadi pemulihan. Bahkan berani juga, boleh juga, bagus juga kalau kamu sebutin nominalnya. Contoh, saya punya uang 100 juta. Uangku sendiri, bukan hutang. Uang adem kira-kira gitu. Dalam nama Yesus. Amin guys. Percaya nggak sih? Susah ya. Sebab rumusnya gini. Kalau nggak percaya nggak dapat. Kalau nggak percaya nggak nerima guys. Kalau nggak percaya nggak akan terjadi. Ingat nggak? Yesus itu pernah beberapa kali cukup sering. Dia tanya gini, kenapa engkau tidak percaya? Kenapa engkau kurang percaya? Tapi hari ini saya mau dan saya percaya kamu yang mendengar ini menjadi percaya akan firman Tuhan ini. Amin. Sebab ketika kamu percaya, maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Amin guys. Lalu contoh selanjutnya kalau kamu sedang mengalami sakit, ada kelemahan tubuh. Kamu katakan dengan iman setiap hari, juga sama ya. Ekonomi ya, kamu katakan, memperkatakan itu saran saya, arahan saya 100 kali setiap hari. Hah?
Banyak amat Pak. Iya, karena ketika saya ngomong gini, ada orang-orang yang mempraktikkan seminggu sekali, 2 hari sekali, 3 hari sekali. Nah, imannya lambat guys. Tapi saya mau bilang, setiap hari 100 kali memperkatakan dengan iman untuk mengubah keadaanmu. Katakan amin. Pagi 50, sore 50. Lebih dari itu juga boleh. Dengan lantang, dengan berani. Guys, saya ngalami 2 hal ini. Yang pertama, masalah ekonomi. Yang kedua, masalah kesehatan. Percaya nggak guys? Waktu saya ngalami masalah ekonomi yang sedang terpuruk, hancur ekonomi saya. Hidup dalam kehinaan, penderitaan, dan kesengsaraan. Saya memperkatakan dengan lantang, dengan berani, kayak menghayal guys. Saya akan punya uang penghasilan setiap bulan sekian puluh juta per bulan. Itu kayak orang berhalusinasi. Tapi ternyata itu iman yang saya percayai. Dalam nama Yesus, maka itu hari ini terjadi. Yes, hari ini terjadi loh guys. Itu seperti mimpi. Zaman waktu dulu, waktu kekurangan, itu sepertinya nggak mungkin banget. Khayal. Tapi hari ini saya ngalami. Hari ini saya ngalami. Apa yang saya katakan beberapa waktu yang lalu. Saya mau kamu ngalami guys. Dengan berani, dengan lantang, dengan iman. Ini akan mengubah hidupmu. Ini akan menggeser gunung masalah. Amin. Praktekkan ini. Praktekkan ini. Jangan ragu-ragu. Dengan iman. Amin. Kita bilang gini, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Gemakan yang berkat buat kamu. Gemakan yang baik buat kamu. Gemakan yang berlimpah buat kamu. Gemakan yang pemulihan buat kamu. Gemakan yang berkelimpahan buat keuanganmu. Amin. Gemakan dan terima buahnya. Makan itu buahnya. Apa yang kamu gemakan. Firman Tuhan juga berkata di Yoel, yang lemah. Ngapain guys? Berkata, aku kuat. Yang miskin berkata, aku kaya. Berkata, mulut kita ini senjata, tapi jangan lupa dalam nama Yesus. Beberapa tahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu, kurang lebih. Di kantong empedu saya ini, ada batu empedu guys. Dokter bilang saya harus operasi. Saya nggak mau operasi, Tuhan, saya nggak mau operasi. Apa yang saya lakukan? Setiap hari saya memperkatakan. Saya tuh setiap hari, guys, jalan kaki, olahraga. Saya pegang kantong empedu saya di sini. Dalam nama Yesus, kantong empeduku bersih dari batu-batu, dari lemak-lemak yang mengkristal. Dalam nama Yesus. Semua lemak-lemak keluar dari tubuhku, dari kantong empeduku dalam nama Yesus. Aku sehat sempurna. Bahkan saya juga memperkatakan tekanan darahku normal. Kadar gulaku normal. Kadar kolesterol dalam darahku normal. Kadar asam uratku normal. Guys, percaya? Kira-kira 3-4 bulan yang lalu, saya akan mau daftar asuransi. Saya medical check up. Di kantong empedu saya hanya ada sedikit kecil, hampir tidak terlihat. Batu empedunya. Berkurang. Habis guys. Guys, kalau saya ngalami, saya mau kamu ngalami. Ini renungan powerful, ini firman Tuhan akan menolong hidupmu. Katakan amin. Guys, yang kamu yang gak percaya ini, tutup aja video ini, skip aja, scroll aja. Sebab konten ini hanya untuk orang-orang yang mau percaya. Gak percaya, gak usah lihat karena gak akan ada faedahnya. Amin. Ayo percaya. Ayo percaya.
Nah, saya mau kasih tahu guys. Jadi ini bukan bim salah bim ya guys. Ada prosesnya. Gini, ketika saya bilang keadaan tubuh saya ada batu empedunya, dalam nama Yesus batu empedu pergi keluar, aku tolak, keluar dari tubuhku, kantong empeduku bersih gitu kan guys. Lalu saya bilang kadar kolesterolku normal, tensiku normal, asam urat normal, gula normal. Tiba-tiba ada kesadaran yang bergerak di dalam diri saya yang menyadarkan saya tiba-tiba saya nggak suka lagi makanan-makanan yang berlemak. Saya tiba-tiba suka olahraga. Dulu saya suka minuman manis-manis, soda. Tapi ketika saya memperkatakan itu ada kesadaran, ada kuasa yang bekerja. Tiba-tiba saya memilih hidup sehat. Walaupun tidak 100%. Tapi mayoritas gaya hidup saya berubah. Dan dampaknya akhirnya saya mengalami kesehatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Demikian juga dengan pemulihan terobosan ekonomi yang saya alami. Ketika saya memperkatakan dalam nama Yesus, keuanganku diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Saya nggak kekurangan lagi. Tiba-tiba ada kesadaran dalam diri saya. Ada kuasa yang bergerak dalam diri saya. Saya mulai hati-hati mempergunakan uang. Saya nggak mau royal, boros-borosan, hambur-hamburkan uang. Saya mulai bijaksana. Saya mulai menabung. Saya mulai menyimpan uang. Mengatur uang dengan baik. Mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Saya menolak hutang. Dan ketika proses itu terjadi ujung-ujungnya, saya mengalami pemulihan ekonomi. Amin. Jadi nggak serta-merta bim salah bim. Kalau bim salah bim memang khayal ya kan. Tapi ada prosesnya. Ya memang sih, bukan itu aja. Tiba-tiba bertemu dengan orang tepat. Tiba-tiba Tuhan buka jalannya. Tiba-tiba ada kejadian ini sehingga itu ujungnya memberkati kami. Itu guys. Yang penting intinya berani memperkatakan iman. Maka itu akan terjadi dalam hidup. Saya mau tantang kamu ya. Temukan dalam benakmu sekarang gunung masalah apa yang sedang kamu hadapi. Apakah itu ekonomi? Apakah itu kesehatan? Apakah itu hubungan dalam keluargamu? Apakah itu mungkin karirmu? Apakah itu usaha pekerjaanmu? Apakah itu jodohmu? Atau apapun juga gunung masalah yang sedang kau hadapi hari ini. Hadapi dengan firman Tuhan. Markus 11 ayat 23 ini. Amin. Guys, saya ingat ini. Walaupun ini agak loncat. Nggak apa-apa ya. Di kitab Ulangan ada ayat ngomong gini guys. Maka tidak ada yang miskin di antaramu. Yang ngomong Tuhan guys. Sesungguhnya Tuhan gak pengen kamu miskin. Amin. Ayat ini saya pernah lihat ditempel di sebuah gereja di Semarang guys. Di dindingnya, di sampingnya besar. Maka tidak ada yang miskin di antaramu. Dan tahu guys, ketika jemaat baca, timbul iman. Maka itu yang terjadi dalam kehidupan jemaat. Oh haleluya. Pegang baik. Yesus Tuhan kita, Bapa yang baik itu. Tidak menghendaki kita hidup dalam kekurangan, kemiskinan. Dia pengen kita limpah. Yohanes 10 ayat 10. Yesus datang untuk memberi aku hidup dan hidup dalam kelimpahan. Amin. Bukan untuk nafsumu. Bukan untuk egomu. Bukan untuk kamu. Tapi untuk menjadi berkat. Untuk berbagi. Katakan amin. Percayai. Pegang. Jangan ragu-ragu. Maka itu akan terjadi dalam hidup. Katakan amin. Mari kita doa yuk. Saya mau doa buat kamu boleh. Yuk taruh tanganmu di dada. Bapak hamba berdoa khusus bagi teman-teman, anak-anakmu yang taruh tangan mereka di dada. Tanda mereka ingin mau didoakan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Engkau menolong mereka. Engkau menolong mereka yang sedang menghadapi gulung masalah apapun saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Biar gunung masalah itu tercampak. Pergi ke dalam laut.
Mereka tidak bimbang sama sekali, tapi mereka percaya. Sebab mereka ketika percaya, mereka akan menerima apa yang mereka percayai, apa yang mereka katakan. Roh Kudus, tolong mereka untuk mempraktekkan ini, supaya mereka mengalami terobosan dan kemenangan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Jangan ragu-ragu. Percaya. Jangan nggak percaya. Percayalah penuh. Maka akan terjadi.